Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Bunda pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma min alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa laqana nisa. Kana la tudiku lana wa sadaitana wa akrana min nurul wa subhana illa fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sebelum mengikuti pelajaran hari ini, Ibu minta kalian mampu menjelaskan pengertian norma atau menyebut jenis-jenis norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, pernahkah kalian melihat seseorang menyerobot antrian? Atau bagaimana perasaan kalian setelah mengalami peristiwa tersebut? Misalnya kalian belanja di suatu tempat, terus ada yang mendahului kalian atau menyeroboti antrian. Apa yang kalian rasakan pada saat itu? Marah. Terus ada lagi? Kecewa. Ada lagi? Perasaan kalian tentu jengkel, ya, tidak nyaman, atau hal tersebut terjadi karena orang itu tidak mematuhi norma atau peraturan yang berlaku. Oke. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang mengatur tingkah laku masing-masing dalam masyarakat. Norma bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan bersama. Jenis-jenis norma ada 4 jenis. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang terakhir atau yang keempat, norma hukum. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari norma agama. Norma agama yang bersumber dari ajaran Tuhan. Contohnya beribadah, jujur, dan menghormati sesama. Terus norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya tidak sombong, tidak berbohong, dan tidak mencuri. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah yang dibuat oleh negara yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Contohnya bicara sopan kepada sesama atau kepada orang yang lebih tua. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum yang dibuat oleh negara bersifat mengikat. Contohnya mematuhi peraturan lalu lintas. Oke. Pentingnya norma karena menciptakan ketertiban, menjaga kerukunan, mengurangi konflik, membentuk perilaku yang lebih baik. Contohnya
dalam kehidupan sehari-hari di sekolah harus, misalnya siswa harus datang sesuai jam yang telah ditentukan atau tepat waktu. Siapa yang masih sering terlambat? Setuju? Yang masih sering terlambat masih banyak. Itu namanya tidak menaati peraturan. Terus memakai seragam sesuai aturan. Di sini juga masih banyak yang tidak memakai atribut dengan lengkap. Misalnya pakaiannya masih baju jarang dimasukin. Disuruh pakai sepatu masih banyak yang tidak memakai sepatu. Itu namanya melanggar aturan. Oke. Terus Ibu ada pertanyaan? Siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangan. Apa yang maksud dengan norma? Ya, tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Ada yang tahu? Hanya kata Ibu tadi kan bagian yang pentingnya dicatat. Ibu ulang sekali lagi. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Oke. Terus pertanyaan yang kedua. Sebutkan 4 jenis norma. Ayo, angkat tangan langsung aja. Dibacakan nggak apa-apa. Nggak usah takut ya, berdiri. Yes, langsung aja. Sebutkan aja. Ada 4 tadi. Yang pertama, norma agama, terus, kesusilaan, terus, kesopanan, ya. hukum. Iya, jangan kayak gitulah. Misalnya, norma pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang terakhir norma hukum. Ya, baik, terima kasih Yesi. Oke, pertanyaan selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Mengapa norma penting dalam kehidupan bermasyarakat? Yang bisa jawab? Silakan dijawab. Mengapa norma penting dalam kehidupan bermasyarakat? Yang bisa jawab? Ya. Nah, ada yang bisa jawab? Tidak tahu. Baik. Silakan menjawab. Mengapa norma sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Karena dengan adanya norma dalam kehidupan menciptakan
ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan bersama. Oke. Terus baik, terima kasih. Untuk hari ini kita sampai di sini. Untuk kedepannya tolong diperhatikan lagi. Mengapa